Hai teman-teman, apa kabar? Salam jumpa lagi di vlog WP Kembara. Teman-teman, sore ini saya ada di dalam BRT Transjakarta Koridor 1, jurusan Blok M, Stasiun Kota. Sekarang melalui pusat perniagaan Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Sedang ada pembangunan MRT fase 2A jalur Bundaran HI ke Stasiun Kota. Sore ini saya akan menuju ke kawasan pecinan Glodok. Seperti apa ya keseruannya? Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe serta komennya. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog WP Kembara tetap bisa hadir dan memberikan info-info yang terbaik. Teman-teman, sekarang saya menelusuri Jalan Gajah Mada. Di depan sana adalah jembatan pertokoan Glodok. Bagaimana ya kabar pusat elektronik Glodok sekarang? Pada tahun 1980-an, tempat ini sangat ramai sekali dan menjadi pusat penjualan barang-barang elektronik terbesar di Indonesia. Dulu jika kita membahas soal barang elektronik, misal audio system, TV, kulkas, dan lain-lain, selalu mengacu ke Glodok karena dikenal murah dan bisa ditawar. Nah sekarang ini bagaimana? Entah, saya sudah lama ke tempat ini lagi semenjak pusat penjualan elektronik menyebar di seantero Jakarta. Nah sekarang saya memasuki kawasan Glodok Pancoran. Di depan sana disambut dengan gerbangnya yang megah bergaya arsitektur Tiongkok. Glodok adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Taman Sari, daerah khusus ibu kota Jakarta. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, daerah ini sudah dikenal sebagai kawasan pecinan yang terbesar di Batavia kala itu. Mayoritas warga Glodok merupakan warga keturunan Tionghoa. Secara administratif, daerah ini merupakan kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Mengapa disebut Glodok? Kata glodok berasal dari bahasa Sunda, yaitu golodok dengan akhiran G. Golodok berarti pintu masuk rumah, karena Sunda Kelapa merupakan pintu masuk ke kerajaan Sunda kala itu. Karena sebelum dikuasai Belanda, yang membawa para pekerja dari berbagai daerah dan menjadi Betawi atau Batavia, Sunda Kelapa telah dihuni oleh orang-orang Sunda. Perubahan G jadi K di belakang kata glodok sering ditemukan pada kata-kata Sunda yang dieja oleh orang non-Sunda yang kemudian banyak menghuni kota Jakarta. Sampai saat ini di Jakarta masih banyak ditemui nama daerah yang berasal dari bahasa Sunda meskipun dengan ejaan yang telah sedikit berubah. Nama glodok juga berasal dari suara air pancuran dari sebuah gedung kecil persegi 8 di tengah-tengah halaman gedung Balai Kota kala itu, pusat pemerintahan Kompeni Belanda di kota Batavia. Gedung persegi 8 ini dibangun sekitar tahun 1743 dan sempat dirubuhkan sebelum dibangun kembali pada tahun 1972. Gedung persegi 8 banyak membantu serdadu Kompeni Belanda karena disitulah mengalir air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tak cuma bagi serdadu Kompeni Belanda, tetapi juga dimanfaatkan untuk minum bagi kuda-kuda serdadu usai mengadakan perjalanan jauh. Bunyi air pancurannya adalah grojok-grojok-grojok, sehingga kemudian bunyi yang bersumber dari gedung kecil persegi 8 itu dieja penduduk pribumi sebagai glodok. Dari nama Pancuran akhirnya menjadi nama sebuah daerah yang dikenal sekarang ini, yaitu Pancoran, atau orang di kawasan Jakarta Kota menyebutnya dengan istilah Glodok Pancoran. Hingga kini kedua nama, yakni Glodok dan Glodok Pancoran, masih akrab di telinga orang Jakarta.
Sekarang saya menelusuri pasar tradisional Petak 9 yang menempati Jalan Kemenangan Raya. Pasar ini sangat ramai di pagi hari. Meskipun sekarang sudah sore, masih ada beberapa pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari, misalnya sayur mayur dan lain-lain. Juga ada beberapa toko manisan dan snack atau camilan seperti kacang-kacangan, permen, dan sebagainya. Beberapa tempat terkenal di kawasan Glodok antara lain Pasar Petak 9 di Jalan Kemenangan Raya, Pertokoan Chandra, Gereja Santa Maria de Fatima Jakarta, Kelenteng Dharma Bakti, Toko Obat Tai Seng Ho, Kelenteng Toa Saibio, Toko Tan Leong, dan lain-lain. Nah, ini adalah vihara atau kelenteng Dharma Bakti. Beberapa tahun lalu, kelenteng ini terbakar hebat. Pada saat perayaan Imlek yang telah lewat beberapa hari lalu, kelenteng ini sangat ramai dengan jamaah umat Buddha atau Konghucu. Ini nanti menjelang Cap Gomeh juga ramai, 15 hari setelah perayaan Imlek. Sekarang saya menelusuri Jalan Kemenangan 3. Di sebelah kanan adalah bangunan bersejarah atau bangunan cagar budaya Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Gereja dengan gaya arsitektur Tiongkok. Di sebelah gereja adalah Sekolah Ricci yang merupakan sekolah Katolik yang berada di kawasan Pecinan yang sudah ada sejak tahun 1950-an. Sebelah kiri saya adalah kelenteng atau vihara Toa Sobio. Kelenteng ini juga sangat ramai pada saat perayaan Imlek dan juga nanti pada saat perayaan Cap Gomeh. Ada beberapa warung kuliner khas di sepanjang Jalan Kemenangan 3 ini. Saya masih menelusuri Jalan Kemenangan 3. Tampak di sana bentuk-bentuk atap bangunan khas Tiongkok masih tetap terjaga, menandakan bahwa memang daerah ini dari dulu sudah ramai sekali, khususnya buat masyarakat Tionghoa. Juga di sana ada bentuk atap bangunan khas Tiongkok yang ada di seberang sana. Sekarang saya menelusuri Jalan Toko 3. Sebelah kanan adalah cabang Kali Krukut, warnanya hitam dan bau. Ciri khas kali yang berada di kawasan perkotaan yang padat penduduk seperti di Jakarta Barat ini. Selanjutnya melewati jembatan di atas cabang dari Kali Krukut menuju ke Jalan Pancoran lagi mengarah ke Tenggara.
Saya sudah lama tidak berada di kawasan Glodok Pancoran ini. Sekarang kawasan ini telah direvitalisasi total dengan jalur pedestrian atau trotoar buat pejalan kaki. Sangat lebar dan nyaman, tidak seperti dulu sebelum direvitalisasi, semrawut berantakan di mana-mana. Tapi sayangnya jalur pedestrian ini disalahgunakan menjadi tempat parkir sepeda motor. Ditambah banyak pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya sehingga jalur pejalan kakinya menyempit. Tapi saya salut dengan kebersihannya, tetap terjaga. Sekarang saya masuk ke gedung petak 6 di Chandra. Ini adalah bangunan baru yang dirancang bergaya Tiongkok dan menjadi pusat kuliner. Tentunya bagi teman-teman yang menyukai kuliner, tempat ini sangat cocok untuk mengisi perut yang sedang lapar. Banyak makanan halal juga di sini, jadi bagi teman-teman muslim jangan khawatir. Saya sekarang menelusuri lagi pedestrian di Jalan Pancoran dengan pedagang kaki limanya. Dan ini adalah lorong pertokoan di Jalan Pancoran. Banyak juga yang menggelar barang dagangannya di lorong ini. Saya jadi ingat Jalan Malioboro di Jogja, mirip seperti ini suasananya sebelum kawasan Malioboro ditata ulang. Ini adalah kawasan Glodok Pancoran pada sore hari yang cerah menjelang matahari tenggelam. Setelah direvitalisasi, memang sangat cantik sekali. Sangat nyaman buat wisatawan yang ingin melihat suasana pecinan di Jakarta Barat. Di sebelah sana adalah pusat perbelanjaan dengan gaya arsitektur Tiongkok, namanya adalah Pancoran Chinatown Point. Ayo ikuti penelusuran saya di pusat perbelanjaan Pancoran Chinatown Point. Interiornya sangat kental dengan ornamen Tiongkok, ramai sekali. Jika teman-teman ingin ke kawasan Glodok Pancoran, lebih baik menggunakan kendaraan umum saja, menurutku lebih praktis dan murah. Paling baik menggunakan BRT Transjakarta Koridor 1, berhenti di halte Glodok, kemudian tinggal menyeberang saja. Atau jika menggunakan KRL komuter lain,
berhenti di stasiun Jakarta Kota, kemudian sambung dengan BRT Transjakarta Koridor 1 menuju ke arah Blok M dan berhenti di halte Glodok. Cuma mesti sabar ya, dengan adanya pembangunan MRT fase 2A, lalu lintas di kawasan Glodok agak tersendat. Angkutan lainnya adalah mikrolet yang melalui Glodok, banyak sekali. Nah teman-teman, jangan lewatkan jalan-jalan atau berwisata ke kawasan pecinan Glodok Pancoran. Siapa tahu bisa mendapatkan barang atau kuliner yang lebih seru dengan harga yang terjangkau. Terima kasih teman-teman telah menonton vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog WIPI Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.